Di masa transisi menuju tatanan kehidupan yang baru, Gereja Santo Lukas kembali mengundang umatnya menghadiri perayaan Ekaristi secara langsung. Namun, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan Keuskupan Agung Jakarta. Inilah yang disebut misa offline. Agar misa berjalan dengan tertib, lancar, dan kesehatan tetap terjaga. Mohon perhatian untuk panduan mengikuti misa offline berikut ini. Umat yang diizinkan ke gereja adalah yang sudah tercatat di dalam biduk paroki. Kemudian, umat mendaftar ke web Bela Rasa melalui ketua lingkungan dan mendapat QR Code untuk misa. Sebelum keluar rumah, selalu memakai masker, membawa sendiri hand sanitizer dan puji syukur. Selalu pastikan keluarga dalam keadaan sehat. Demi melindungi umat yang diperbolehkan mengikuti misa offline, hanya yang berusia 18 tahun hingga 59 tahun. Jalur masuk bagi pengguna kendaraan pribadi tetap mengikuti jalur seperti biasa dan mengikuti arahan petugas. Bagi pengguna kendaraan pribadi, setibanya di gerbang parkir gereja, tunjukkan QR Code yang telah didaftarkan. Bila sesuai data registrasi misa, umat dipersilakan menuju ke langkah selanjutnya, dan apabila tidak sesuai, umat dipersilakan pulang. Jalur masuk bagi pengguna motor, masuk dari pintu samping lapangan parkir depan gereja, dan mengikuti arahan petugas. Datanglah sekurang-kurangnya 30-45 menit sebelum misa dimulai dan umat memarkir kendaraan sesuai arahan petugas. Bagi pejalan kaki dan pengguna kendaraan online, jalur antrian masuk berada di pintu utama gereja sebelah kiri. Berikutnya, pemeriksaan suhu dengan thermal scanner atau termogan sesuai dengan jalur antri pengguna kendaraan pribadi. Apabila suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius, umat diperbolehkan masuk ke gereja. Suhu di atas 37,5 derajat Celcius boleh diperiksa ulang dengan jeda waktu tertentu di ruang penyesuaian. Setelah mengecek suhu badan, menuju ke tempat cuci tangan yang telah tersedia. Cucilah tangan dengan baik dan benar, gunakan sabun secukupnya, dan gosok permukaan tangan hingga merata, lalu bilas. Dan keringkan dengan menggunakan tisu yang sudah disediakan dan buanglah di tempat sampah yang tersedia. Untuk mengeluarkan air dan sabun, injaklah pedal yang berada di bawah basin.
Umat dipersilahkan untuk memasukkan kolekte ke dalam amplop dan memasukkan ke kotak yang tersedia. Bagi yang tidak membawa cash, akan disiapkan QR Code untuk mobile banking dan e-wallet seperti GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, dan lain-lain. Kemudian, umat memakai hand sanitizer di tempat yang tersedia. Berjalanlah dengan tetap menjaga jarak, mengikuti jalur yang ada menuju pintu gereja. Silakan mengikuti arahan petugas tatib yang berada di pintu gereja. Umat memusatkan diri pada perayaan Ekaristi dan tetap memakai masker sepanjang misa. Saat berdoa Bapa Kami, umat tidak perlu bergandengan tangan, namun digantikan dengan mengatupkan tangan di dada. Dan pada saat salam damai, umat tidak berjabat tangan, tetapi cukup mengatupkan tangan. Menjelang terima komuni, umat dimohon menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Ada 2 titik pembagian komuni dan akan diatur bergiliran untuk setiap jalur bangku umat. Berjalanlah menuju garis pembatas komuni dengan memperhatikan jarak antar umat dan arahan petugas. Saat menerima komuni, ulurkan kedua tangan ke depan dengan posisi tangan kiri di atas tangan kanan. Pastor tidak mengucapkan tubuh Kristus saat hosti diangkat. Namun, langsung memberikannya ke umat dengan tidak menyentuh tangan umat. Umat tetap memakai masker dan mengucapkan amin dalam hati, lalu bergeser ke samping. Membuka masker, kemudian menyantap hosti, dan memakai masker kembali sebelum kembali ke bangku. Selesai perarakan misa, umat keluar melalui jalur yang tersedia. Tetaplah menjaga jarak aman dengan mengikuti arahan dari petugas tatib. Periksalah kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal. Umat dihimbau agar tidak berkumpul di gereja. Segeralah kembali ke rumah. Tidak berpergian ke tempat umum atau menuju lokasi keramaian. Tetaplah memakai masker. Sesampainya di rumah, pastikan diri Anda tetap bersih dan aman sebelum beraktivitas dengan keluarga. Demikianlah serangkaian protokol yang telah paroki susun demi kebaikan umat bersama. Marilah bersama-sama menjalani tatanan hidup baru ini.